Selamat sore Ibu dan Ayah dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Yukina Novitasari hadir nih untuk memandu live Instagram Kelas Cerdas bersama dengan Prudensial. Hari ini kita akan bahas tema yang seru banget, yaitu seputar cerdas, bantu anak membangun dan menggapai mimpi. Tapi sebelumnya saya mau informasikan terlebih dahulu nih, kalau seluruh kru yang bertugas, termasuk saya pribadi, sudah melaksanakan tes antigen dan hasilnya negatif. Serta seluruh ruangan yang kita pakai untuk live juga sudah disterilisasi. Jadi insya Allah aman. Oke, aku izin buka masker. Nah, sebelum membahas tema hari ini lebih dalam, saya mau tanya dulu nih ke ibu dan ayah di rumah. Siapa di antara ibu dan ayah di rumah yang berkeinginan atau bercita-cita bisa melihat anak menggapai mimpinya? Pasti kita semua pengen ya melihat anak sukses nih menggapai mimpinya. Mungkin ada nih anak-anaknya yang pengen jadi dokter, jadi arsitek, jadi pilot, jadi pemain bola, atau jadi apapun itu, apapun keinginan anak-anak kita perlu nih mendukung mereka untuk bebas bermimpi setinggi mungkin. Karena apa? Karena dengan begitu, anak tuh jadi punya motivasi dan juga tujuan nih dalam hidup. Sehingga anak jadi belajar untuk jadi pribadi yang tangguh dan tentunya tidak mudah menyerah. Tapi mungkin dalam membantu anak menggapai mimpi-mimpi mereka, kita sebagai orang tua bisa saja nih menemui beberapa tantangan. Misalnya saja soal mempersiapkan dana pendidikan untuk anak. Bisa juga nih kita tanya-tanya juga nih, bagaimana sih caranya mengelola dana pendidikan untuk anak-anak. Wah, pas banget karena di live hari ini kita akan membahas topik tersebut lebih dalam. Tentunya bersama dua orang narasumber yang memang sudah ahli dan juga berpengalaman di bidangnya. Jadi kita bisa sekalian ngobrol dan tanya-tanya langsung. Oke, yang pertama akan hadir narasumber kita ada Mbak Anita Setianingrum selaku Product Development Prudensial Indonesia. Dan yang kedua, ini ada artis, momfluencer, ibu 3 orang anak juga, ada Maya Septa. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita invite Mbak Anita dan juga Mbak Maya untuk gabung nih sama kita hari ini. Oke, kita sambil menunggu mungkin ibu dan ayah bisa ajakin nih teman-temannya yang mungkin butuh nih tema pendidikan untuk anak-anak. Hai, sudah bergabung. Halo. Halo, selamat sore Mbak Maya dan juga Mbak Anita. Sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Anita. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sih kabarnya baik ya dan sangat luar biasa pokoknya. Sangat luar biasa. Kesibukannya apa Mbak Anita? Lagi sibuk ngapain nih? Oh, kalau ditanya soal kesibukan sih sebenarnya kita lagi sibuk untuk mempersiapkan perlindungan ya untuk masyarakat Indonesia semua lah gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau semisal saya pribadi pun sibuknya pasti kerja di rumah lah, kita semuanya work from home kan ya, udah Betul. Lebih dari 1,5 tahun lah pandemi ini kita work from home gitu. Jadi di rumah sambil bekerja, sambil mendampingi suami lah ya, jadi biar stay happy and healthy setiap hari gitu. Jadi yang penting pokoknya sih pinter-pinter bagi waktu aja sih, antara bekerja, mengurus rumah tangga, menjalani hobi, pokoknya semua dilakukan di rumah gitu. Yes, itu keseruan dan juga tantangannya juga nih ya buat kita sebagai ibu selama pandemi ya. Kalau Mbak Maya, hai, apa kabar Mbak Maya? Hai Mbak, sore, kabarnya baik. Kabarnya baik ya. Sibuk Lagi sibuk apa apa ya? nih Mbak Maya? Disibuk-sibukin aja sih, soalnya kalau kerja di luar rumah masih agak deg-degan, jadi yang bisa dari rumah aja. Terus paling ya ngurusin anak 3 aja nggak selesai-selesai. Memaksimalkan waktu kebersamaan bersama anak-anak yang Mbak Maya di rumah ya. Ya, sebelum aku melanjutkan obrolan kita hari ini, aku mau ingetin lagi nih untuk ibu dan ayah yang mau bertanya kepada kedua narasumber kita, boleh banget silahkan langsung drop pertanyaannya di kolom chat live Instagram kita. Nanti 3 orang yang beruntung akan dijawab langsung nih pertanyaannya oleh narasumber kita.
Selain itu aku juga mau ingetin untuk ibu dan ayah yang sudah ikutan kuis arisan di Instagram Kumparan Mam bulan September ini. Yuk gabung dan simak terus live kelas cerdas ini karena di akhir acara seperti biasa nih kita akan langsung kocok dan mengumumkan pemenang arisan. Di arisan kali ini kita punya hadiah yang oke banget, ada 1 unit perosotan anak, lalu ada 1 set food chopper dan juga ada 1 unit rice cooker low karbo. Wow, ini mantep banget hadiahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku mau menyapa kedua orang narasumber kita, ke Mbak Maya dulu kali ya. Hai Mbak Maya. Hai lagi. Boleh. Mbak Maya, aku kan memang aku follow Mbak Maya dan aku suka banget sama konten-konten parenting dan juga relationship yang sering Mbak Maya bahas nih. Thank you. Nah, ngomong-ngomong soal Instagram, aku juga suka ngeliatin postingan Mbak Maya sama anak-anak di Instagram. Kayaknya memang mereka lagi di masa aktif-aktifnya ya Mbak Maya ya. Dan jarak tiap anak kayaknya nggak gitu jauh. Kalau boleh tahu yang kecil, Davinka sekarang usia berapa Mbak? Davinka itu 2,5 tahun. Emang jaraknya semua 3 tahun per anak. Itu nggak di planning, tapi emang dikasih terus. Udah jaga pun tetap dikasih. Jadi emang udah takdirnya punya 3 anak, bedanya 3 tahun. Jadi aku harus siap-siap nih Mbak. Siap-siap nanti begitu 1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA gitu barengan terus. Iya, jadi masuk sekolahnya per 3 tahun tuh barengan ya Mbak Maya ya. Uang pangkalnya ya. Iya, uang pangkalnya. Nah, kalau misalnya Mbak Maya, anak-anak sendiri tuh sudah kelihatan belum sih Mbak punya mimpi atau cita-cita apa? Terus Mbak Maya sebagai orang tua bagaimana sih caranya untuk mendukung atau membantu anak mengembangkan mimpinya? Apalagi kan sekarang pandemi, mungkin ruang gerak kita juga jadi terbatas nih. Kalau Mbak Maya sendiri gimana tuh solusinya? Kalau Davinka karena baru 2,5 tahun belum kelihatan apa mau jadi cita-citanya apa tuh belum. Paling cuma suka apa, suka nyanyi, suka main gitu. Kayaknya semua anak kurang lebih seperti itu ya. Yes. Tapi kalau misalkan kayak Davin yang udah memang 8 tahun, dia udah mulai tuh mau jadi scientist dari dulu. Dari SD kelas 1 udah bilang mau jadi scientist. Kalau Kathleen nggak tahu apa karena ikutan kakaknya atau memang dia suka pelajaran sains, dia juga mau jadi scientist. Jadi setiap malam berdoanya mau jadi scientist gitu. Oke. Samaan ya, anak pertama Devan dan Kathleen sama-sama pengen jadi scientist. Ini menarik banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan untuk anak-anak, mungkin banyak juga nih ibu dan ayah yang masih bertanya-tanya tentang kapan sih sebaiknya atau seharusnya kita menyiapkan dana pendidikan. Nah, ini aku mau tanya nih ke expertnya, ke Mbak Anita langsung. Mungkin bisa dijawab Mbak Anita. Oh, kalau ditanya kapan sih waktu yang pas gitu ya, sebenarnya sejak dini sih. Jadi kayak sejak anak kita baru lahir nih, terus pulang dari rumah sakit gitu kan, sebenarnya biasanya ada euforia happy-happy nih ya kan. Waduh, ada anak bayi, ada malaikat kecil aku datang di rumah gitu kan. Nah, itu pun ada baiknya sebenarnya kita udah mulai prepare dan siapin nih, udah mulai planning dana pendidikan untuk si anak tercinta gitu kan. Jadi semakin dini waktunya itu semakin matang nih persiapan orang tuanya yang dilakukan gitu. Sebenarnya kalau diibaratkan cicilan nih sebenarnya ya, kalau semisal tenornya makin panjang itu kan sebenarnya biasanya cicilannya makin murah ya ayah ibu gitu. Nah, sebenarnya tuh konsep yang sama tuh bisa diangkat sih untuk dana pendidikan si anak gitu. Jadi semakin dini anaknya tuh sebenarnya orang tua bisa nge-planning semakin matang nih untuk dana pendidikan si anak gitu kan. Jadi semakin murah dan semakin ramah di kantong juga gitu. Sebenarnya karena kalau semisal kita tahu itu kan sebenarnya anak tuh kan sekolahnya panjang ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, habis itu mereka akan ke perguruan tinggi nih. Rata-rata sih biasanya 4 tahun lah ya perguruan tinggi gitu. Nah, untuk persiapan yang paling butuh tekad banyak nih dari orang tua, biayanya paling gede itu kan biasanya untuk perguruan tinggi ya gitu. Jadi semakin dini sih sebenarnya semakin bagus sih gitu. Nah, sebenarnya kalau saya boleh cerita nih pengalaman pribadi ya, ketika orang tua saya mempersiapkan biaya dana pendidikan gitu dulu.
ayah saya tuh orangnya tipe-tipe yang mempersiapkan dana pendidikan tuh jaraknya terdekat dulu gitu. Jadi ketika saya kelas 7 SMP itu tuh ayah saya tuh nafas dulu nih karena baru masuk SMP ya kan. Lalu ketika saya kelas 8, saya kelas 9, ayah saya tuh persiapan buat saya masuk SMA gitu. Nah, ketika saya SMA kelas 10, nafas dulu bentar gitu kan. Istirahat dulu. Ketika saya SMA kelas 11, kelas 12, wah itu ngebutnya minta ampun sih buat akhirnya nabung untuk dana pendidikan perguruan tinggi gitu. Jadi lumayan ya itu sesak napasnya juga ayah saya buat nyiapin, soalnya buat 2 tahun persiapan SMA, 2 tahun persiapan kuliah, dan dananya kan luar biasa ya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau semisal bisa diambil kesimpulan sih, semakin dini anaknya, kalau kita semakin mempersiapkan dana pendidikan, sebenarnya kita punya waktu belasan tahun nih untuk prepare dana pendidikan tinggi si anak gitu. Karena kan sebenarnya emang dana investasi terbaik nih yang bisa diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan ya kan, yang pasti, karena pendidikan tuh bisa membantu si anak untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik dan lebih cerah pastinya gitu. Aku sepakat banget sih, investasi terbaik kita sebagai orang tua ke anak itu pendidikan ya, dan jadi memang semakin dini justru meringankan beban kita juga ya Mbak Anita. Bener, ya, untuk semakin murah mempersiapkan dananya gitu, jadi kita nggak ngos-ngosan pas udah mau deket gitu kan. Bener banget, bener. Nah, aku jadi penasaran nih, kalau Mbak Maya sudah menyiapkan dana pendidikan juga belum sih Mbak untuk anak-anaknya, terutama mungkin Davinka ya yang masih paling kecil? Terus terang ya, karena begitu anaknya ada 3, dinamikanya berubah banget gitu. Dulu waktu anak masih 1, begitu lahir langsung tuh aku cariin asuransi jiwa gitu. Tapi begitu anaknya ada 3, cuma ada 1 jadinya yang disiapin bener-bener gitu. Karena wah ternyata kebutuhannya itu banyak banget, dan setiap nambah satu lagi, jadi kayak wah juggling banget gitu aku. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak punya dana pendidikan. Misalnya ini dana pendidikan khusus Daven, ini untuk Davinka, ini untuk Kathleen. Tapi aku lebih ke ya udahlah, aku nabung sebanyak-banyaknya yang aku bisa aja. Yang penting pokoknya kuali gue penuh, kalau ada yang mau dibayar bisa bayar gitu. Jadi nggak khusus untuk pendidikannya si A, si B, si C gitu. Tapi lebih ke ya udahlah, aku nabung sebanyak yang aku mampu aja gitu. Nggak tahu deh itu bener apa salah tuh ya. Nanti mungkin kita bisa tanya nih ke Mbak Anita nih. Jadi memang belum dibikin pos-posnya gitu ya Mbak Maya. Jadi nabung aja dulu sebanyak-banyaknya, nanti butuh buat apa diambil dari tabungan itu kalau Mbak Maya ya. Ada nggak sih Mbak tantangannya nih yang Mbak Maya rasakan dalam mendukung mimpi-mimpi anak? Tantangannya kalau misalkan dari segi finansial ya, karena aku pekerjaannya bukan pekerjaan yang kerja di kantor dan mendapatkan gaji bulanan, jadi pekerjaannya nggak pasti kan. Makanya aku tipenya menabung sebanyak yang aku bisa, karena aku nggak tahu nanti kerja, nanti enggak, nanti gimana gitu ke depannya. Jadi aku sebanyak yang aku bisa tabung, aku tabungin gitu. Kalau misalkan tantangan dari segi kayak sekarang lagi pandemi, ya mungkin lebih terbatas. Kayak kalau aku ngambil pekerjaan aja agak takut gitu. Terus kalau misalkan untuk anak-anak, ya lebih nggak bisa keluar rumah, nggak bisa explore dunia luar lebih banyak. Jadinya kalau mereka mau jadi saintis kan suka eksperimen anaknya. Betul. Jadi eksperimennya diganti di rumah. Pakai apalah, pakai tepung-tepung, bikin apa gitu. Yang main-main yang bisa di rumah aja, karena memang nggak bisa dapat dari sekolah atau dari tempat luar lainnya gitu. Ya, jadi emang peran kita juga dibutuhkan ya di rumah itu. Nah, aku menarik tadi Mbak Maya bilang kalau selama ini menyiapkan dana pendidikan untuk anak tuh ya menabung dulu aja sebanyak-banyaknya. Aku jadi penasaran, pengen tanya ke Mbak Anita. Apa aja sih Mbak yang sebenarnya tuh harus kita perhatikan dalam menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita? Mungkin Mbak Anita bisa kasih tahu tipsnya seperti apa? Boleh tipsnya ya. Sebenarnya emang ada beberapa langkah sih yang emang bisa dilakukan nih sama ayah dan ibu semuanya gitu. Sebenarnya hal-hal yang paling simple yang sebenarnya udah nggak sengaja dilakukan itu sebenarnya ayah dan ibu tuh udah riset sekolah ya kan, yang pasti gitu. Pasti nih ketika anaknya kecil nih kayak Kamaya nanti tuh pengennya SD-nya di sini nih.
SMP di sini, SMA di sini. Nah, terus nanti perguruan tinggi pasti udah ada pengen sih sebenarnya orang tua tuh pengen anaknya tuh kuliah di mana, di Indonesia kah atau di luar negeri kah gitu kan. Itu sebenarnya udah riset sekolah sih secara tidak langsung gitu kan. Nah, step yang kedua tuh kita akan harusnya riset biaya nih. Jadi berapa banyak sih dana yang diperlukan ketika anaknya kuliah di luar negeri, ketika kuliah di Indonesia gitu kan. Lalu kita akan alokasikan nih budgetnya ke budget jangka pendek kita, jangka menengah sampai jangka panjang gitu kan. Jadi emang semuanya udah akan tertata rapi ya kan gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pendidikan yang tadi, yang paling gede nih ya, misalkan gitu. Jadi sebenarnya sih kebetulan banget kita tuh ada namanya kalkulator Peru Cerah. Jadi ayah ibu sekalian bisa silakan diakses yang mungkin ada di pin ya di sini. Jadi kita coba buka bareng-bareng di bit.ly/kalkulator Peru Cerah gitu. Jadi kalau semisal di sini kita bisa lihat itu ayah ibu bisa pilih nih nanti anaknya tuh mau kuliah di negara mana gitu kan. Misalkan tadi kayak semisal anaknya Kamaya pengennya jadi scientist gitu kan. Pengennya tuh misalkan di Inggris gitu kan. Kita bisa pengen tahu nih kalau semisal negaranya di Inggris, terus misalkan nih university-nya di mana? Misalkan pengennya di University of Oxford gitu kan. Kita bisa taruh nih, terus pilih fakultasnya apa nih yang berhubungan dengan scientist gitu kan. Kita bisa taruh, nah lalu untuk masa studi biasanya kan emang rata-rata 4 tahun lah ya, jadi kita taruhnya 4 tahun. Lalu di sini bisa put nih usia Kamaya saat ini berapa, karena nanti Kamaya akan di cover. Lalu usia si anak tuh ada berapa tahun. Nah, yang pasti orang tua tuh sebenarnya biasanya akan nge-planning nih, anaknya akan masuk kuliah tuh usia berapa gitu kan. Umumnya kan usia 18 tahun ya. Jadi kita bisa taruh di sini nih usia 18 tahun. Lalu kalkulator ini bener. Jadi pastinya akan keluar nih Kamaya di sini. Jadi total biaya edukasi dan biaya hidup yang dibutuhin si anak nanti di Inggris tuh berapa sih sebenarnya gitu kan. Terus kayak biaya bulanan yang dibutuhin buat si anak untuk kuliah, untuk biaya hidup berapa tuh udah keluar sih sebenarnya. Dan itu pun termasuk inflasi ya Kamaya. Soalnya kan kalau semisal 10 tahunnya akan datang, itu pasti kan ada inflasi keseluruhan ya. Ada inflasi pendidikan juga nih. Jadi udah pasti biaya sekarang udah beda sama biaya 10 tahun lagi ya kan. 10 tahun lagi ya. Ya ampun. Langsung pusing kepala aku, Mbak. Pusing ya. Migrain ya Kamaya tiba-tiba. Iya. Jadi nanti bisa banget nih Kamaya tuh bisa dilihat sebenarnya Kamaya tuh butuh nabung berapa sih sebenarnya per tahun sekarang buat mencapai keinginan Kamaya nanti di masa depan. Biar bisa jadi nguliahin anaknya jadi scientist di Inggris gitu misalkan. Wow, ini memang harus ada targetnya ya. yang Benar exact gitu ya. Benar banget. Supaya tahu nabungnya harus sampai mana, dia harus sampai mana gitu. Berapa banyak gitu ya. Ini menarik Kalau nggak banget sih pusing. kalkulator Peru Cerah. Jadi Mbak Anita, selain memang pas nanti anak itu dapat uang pangkal gitu ya untuk masuk kuliah, dia juga akan dapat tadi kata Mbak Anita uang bulanan ya yang memang bisa digunakan gitu ya untuk anak-anak kita juga gitu nanti pas perguruan tinggi ya Mbak Anita ya. Benar. Oke. Nah ini aku punya satu pertanyaan lagi untuk Mbak Anita. Kalau misalnya kita kan yang namanya orang tua kan berpikirnya tuh suka ke depan dan berpikir hal-hal yang terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau misalnya amit-amit nih Mbak, kita sebagai orang tua mengalami resiko jiwa, itu dana pendidikannya gimana Mbak? Tetap aman atau gimana Mbak Anita? Oke, tenang. Jadi sebenarnya ketika orang tua tuh khawatir tentang dana pendidikan ya, Prudential pun sebenarnya juga memikirkan sih gitu kayak apa sih solusi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk semuanya gitu kan. Makanya kita hadir dengan asuransi jiwa syariah Peru Cerah yang tadi itu gitu. Jadi di Peru Cerah ini kita akan memberikan manfaat dana pendidikan nih untuk si anak yang tadi sempat disebutin juga sih sama Mbak Yofi, kita akan berikan nih manfaat sekaligus gitu. Nah, yang kita sadari ketika masuk kuliah di awal pasti biaya uang pangkalnya gede banget lah ya pasti. Betul. Gitu. Itu ngagetin kadang biaya uang pangkalnya gitu. Nah itu tuh bisa dipakai nih manfaat sekaligus buat bayar uang pangkal gitu. Selain itu ketika si anak ternyata harus merantau nih misalkan di luar kota dia butuh biaya kos kan pastinya. Apalagi di luar negeri nih butuh biaya apartemen ya kan biasanya bayar di depan gitu. Gede gitu kan. Nah itu bisa banget nih dipakai manfaat sekaligusnya
dunia gitu. Nah, nggak berhenti di manfaat sekaligus, kita pun akan memberikan manfaat bulanan nih untuk si anak. Jadi orang tua nggak usah khawatir lagi nih untuk biaya hidup anak, biaya jajan, tenang. Planning aja pokoknya dari sekarang. Misalkan nih Kak Maya pengennya nanti anaknya pengennya 10 juta per bulan deh gitu kan. Bisa jadi nanti ketika anaknya kuliah, dia akan dapat nih Kak Maya 10 juta per bulan gitu. Selama 4 tahun gitu kan. Karena si anak kan kuliah 4 tahun ya gitu. Itu manfaat pendidikan si anak dari dia masuk kuliah sampai dia selesai kuliah gitu. Selain itu, kalau semisal amit-amit nih ya, kalau ternyata orang tuanya terjadi kenapa-kenapa nih, misalkan orang tuanya tiba-tiba meninggal dunia, atau terkena cacat total dan tetap, atau terkena kondisi kritis, tenang. Jadi Prudential melewat perceraian ini memberikan manfaat bebas kontribusi. Jadi si anak udah nggak perlu mikirin dana pendidikan lagi, polis tetap aktif, anak tetap bisa sekolah sampai selesai gitu. Jadi dana pendidikannya akan tetap aman, tetap keluar sesuai schedule yang diinginkan gitu. Jadi cita-cita anak tetap tergapai lah tadi kalau semisal pengen jadi scientist gitu sih. Terus satu lagi nih yang paling seru nih ya. Jadi kalau semisal nggak paling seru sih. Jadi ini resiko-resiko yang lain lah ya gitu. Kalau ternyata nih selama belasan tahun ke depan amit-amit banget gitu kan si anak ternyata meninggal dunia, Perucerah tuh juga akan memberikan manfaat pengembalian kontribusi. Jadi kontribusi yang udah dibayarin oleh orang tua nih selama ini akan dikembalikan 100% gitu. 100%, oke. 100% akan diberikan gitu. Ini keren banget ya manfaat-manfaatnya. Jadi kita tuh sebagai orang tua nggak perlu takut lagi ya nasib pendidikan anak-anak kita kalau amit-amit kita mengalami resiko jiwa. Kayaknya setelah ini aku langsung nih cari tahu tentang Perucerah nih Mbak Anita. Kalau Mbak gimana sih dipercerahkan nggak nih? Langsung hitung. Hitung kebutuhan biar cerah. Ya Mbak Maya ya tentang dana pendidikan untuk anak-anak. Oke, sekarang kita langsung saja nih mau masuk ke sesi tanya jawab dari penonton live Instagram kita. Kita sudah punya 3 orang penanya beruntung yang akan dijawab langsung oleh kedua orang narasumber. Nah, ini pertanyaan pertama datang dari Knai Boru untuk Mbak Anita. Pertanyaannya adalah jika menabung dana pendidikan anak di ID_Prudential, berapa lama sih bisa diklaim, Mbak? Oke, jadi sebenarnya ini emang akan tergantung plan anaknya ya, ayah ibu. Jadi tadi misalkan nih anaknya Mbak Maya umur 8 tahun gitu kan. Nanti target kuliahnya ketika usia 18 tahun gitu. Jadi nanti Kak Maya ambil aja yang masa pendidikannya tuh 10 tahun gitu. Jadi ketika anak usia 18 tahun, dia akan keluar nih benefitnya gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan target ayah ibu tuh ingin mengkuliahkan anaknya usia berapa gitu. Jadi ketika anak start kuliah akan mulai keluar tuh yang tadi manfaat sekaligus, terus tiap bulannya akan dapat manfaat bulanan selama 4 tahun gitu. Jadi disesuaikan sama usia anak-anak kita ya Mbak Anita. Benar, bisa disesuaikan dengan range-nya 8 sampai 18 tahun. Jadi misalkan anak-anak yang masih bayi pun nih kayak semisal umur berapa 3 bulan misalkan gitu kan, baru lahir terus langsung di planning nih untuk nanti kuliah dengan masa pendidikannya 17 tahun. Jadi 17 tahun lagi dia akan kuliah gitu misalkan. Bisa banget gitu. Jadi emang sedini mungkin kita persiapin untuk pendidikan tinggi anak gitu. Jadi jangan deh ditunda-tunda ya Mbak ya. Segera deh langsung. Iya, biar ramah di kantong ya. Iya kan? Benar, biar memudahkan kitanya juga nih sebagai orang tua menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Bener. Oke, ini pertanyaan kedua datang dari Erwin Dapsri untuk Mbak Maya. Selamat sore Kak, bagaimana cara menyiasati nabung untuk biaya pendidikan anak di masa pandemi seperti ini? Terima kasih, katanya gitu Mbak Maya, silahkan dijawab. Kalau aku ya, jawaban aku masih sama kayak yang tadi. Jadi aku setiap waktu, dari dulu banget, memang aku selalu nabung sebanyak yang aku bisa. Jadi aku nggak pernah ngikutin tuh kan, ada tuh harus berapa persen dari penghasilan gitu. Kalau aku nggak, seberapa banyak ya? Apapun yang aku bisa, aku tabung. Bisa lebih dari yang seharusnya, bisa kurang dari yang seharusnya, disesuaikan sama kondisi masing-masing aja saat itu. Bisanya nabung berapa gitu. Tapi nabungnya sebanyak mungkin. Karena kan kita nggak tahu ke depannya. Boleh dibikin pos-pos, tapi kalau aku sih lebih ke, ya udah ini adalah kuali yang tidak boleh dipakai gitu. Ini kuali yang boleh dipakai gitu pos-posnya. Lebih ke kayak gitu aja sih.
Ya, dan sebanyak yang bisa ditabung ditabung aja harus komitmen supaya berarti ya Mbak selamat. Maya ya. Kalau nggak boleh dipakai, beneran nggak boleh dipakai gitu ya. Iya, dan aku memang bentuknya banyak gitu, dan Mhm. pos-posnya juga banyak. Tapi yang pasti yang 11 itu nggak bisa dipakai. Yang aku pakai cuma Ya. yang ada di ATM misalnya gitu aja. Mhm. Jadi kalau yang ini habis nggak apa-apa, tapi yang Mhm. itu tuh nggak boleh kepegang sama Nggak sekali boleh. gitu. Oke, thank you Mbak Maya. Dan ini pertanyaan terakhir. Ini borongan nih dari 3 orang sekaligus, pertanyaannya mirip-mirip, dari Eldi_A94, dari Echa.char, dan Gaulcai12 untuk Mbak Anita. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya merancang masa depan anak? Dari umur berapa harus nyiapin asuransi pendidikan untuk masa depan anak? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, mungkin Mbak Anita bisa Benar. kasih penjelasan lagi. Benar. Oke. Jadi emang yang tadi ya ayah ibu, jadi emang sedini mungkin tuh semakin baik sih, karena emang akhirnya semakin ramah di kantong kita kan gitu. Jadi sebenarnya ketika anak kita baru lahir nih, misalkan emang yang tadi saya contohin 3 bulan, emang sih 3 bulan belum punya cita-cita ya kan, tapi Iya. paling enggak kita sediain nih akses pendidikan tinggi untuk si anak gitu kan. Mau anaknya nantinya akan di luar negeri atau di Indonesia, kita udah siap nih dengan dana pendidikannya gitu. Jadi again yang pasti sih sejak dini, sejak kecil udah mulai kita rancang gitu dana pendidikannya. Oke, terima kasih Mbak Anita dan juga Mbak Maya atas jawaban-jawabannya. Sekarang kita mau langsung aja nih masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu dan ayah semua di rumah, yaitu soal kocokan arisan kumparan mam. Yeay! Nah, aku mau informasikan dulu nih ke Mbak Maya dan juga Mbak Anita. Jadi tuh setiap ada kelas cerdas, kita akan mengocok arisan kumparan mam. Nah, kemarin itu ibu dan ayah sudah menceritakan pengalamannya tentang tips membuat rencana pendidikan untuk si kecil di postingan Instagram kami. Nah, sekarang kita akan mengumumkan pemenang arisan bulan September ini lewat roda putar yang ada di samping saya. Nanti kita akan pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Nah, hari ini kita punya 1 perosotan anak, lalu ada 1 unit food chopper, dan juga 1 Eco Home Rice Cooker Low Carbo. Wow, keren-keren banget ya nih Mbak Anita dan Mbak Maya hadiahnya. Keren banget. Keren banget ya. Aku juga mau. Aku juga mau, Mbak Anita mau ya pasti juga. Mau banget buat di rumah. Oke. Nanti kita akan putar undiannya sebanyak 3 kali, dan seperti janji saya juga di awal, nama pemenang putaran pertama nanti akan kita invite untuk join live bareng sama kita dan berkesempatan untuk pilih 1 dari 3 hadiah tadi. Jadi buat ibu dan ayah yang sudah ikutan jawab kemarin di Instagramnya Kumparan Mam, yuk standby, siapa tahu namanya keluar dan bisa join live sama kita. Oke, kita akan mau putar undian yang pertama. Aku mau minta tolong Mbak Maya nih untuk bilang start. Boleh ya Mbak? Boleh. Oke, Udah boleh silakan, mulai? Mbak Maya. Silakan. Start. Oke, kita tunggu siapa yang akan menjadi yang beruntung nih, pemenang beruntung yang pertama. Oke, sambil kita menunggu, kalau Mbak Maya kira-kira apa nih Mbak hadiahnya yang dipengenin dari 3 tadi? Kalau aku mau yang tadi tuh yang low carbo. Ya. Low carbo. Kebetulan memang lagi ngurangin karbohidrat. Iya, waduh, jadi pas banget ya kalau dapat rice cooker tadi. Oke, ini dia pemenang pertama kita. Selamat kepada Afina Adelia. Kamu menjadi pemenang pertama kita hari ini. Jadi boleh ya, tim kita invite pemenang kita untuk join live, pilih hadiah langsung. Oke, kira-kira bisa bergabung atau tidak bersama kita? Sudah coba di-invite. Kalau Mbak Anita dari 3 hadiah tadi, pilihnya yang mana nih? Sukanya yang mana nih Mbak Anita? Pengen yang food chopper aja deh, biar Food chopper mempermudah ya? hidup ya. Kayaknya itu kita kepikirannya buat kita ya. Rice cooker, food chopper ya. Bener banget. Buat kita itu sendiri. Oke, sayang sekali sepertinya Afina Adelia belum bisa join live sama kita hari ini. Tapi nggak apa-apa, karena kamu tetap berhasil mendapatkan hadiah. Jadi kita pilihin aja hadiahnya. Oke, Mbak Maya, kira-kira hadiahnya apa nih Mbak Maya yang cocok? Kalau perosotan atau apa menurut Mbak Maya? Perosotan boleh, perosotan. Perosotan boleh ya, buat Selamat. anaknya. Oke, baik, congrats. Kamu berhak mendapatkan 1 unit perosotan anak.
Oke, langsung saja kita next ke pemenang kedua. Kita putar undiannya. Sekarang aku mau minta tolong Mbak Anita nih untuk bilang start. Boleh ya Mbak? Boleh. Boleh. Oke, silahkan Mbak Anita. Start. Start kan Mbak Anita. Kita putar dulu. Semoga yang kedua ini bisa join live ya bareng sama kita dan pilih hadiahnya. Dari 2, sekarang tinggal 2 berarti hadiahnya. Food chopper dan rice cooker ya, low carbo. Oke, sudah berhenti. Oke, kita tunggu. Selamat kepada Foni_Angela. Oke, sekarang aku minta tolong sama tim untuk invite pemenang kedua kita. Semoga bisa bergabung ya. Jadi ngobrol-ngobrol semakin seru. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan semakin ini ya, Mbak, semakin seru obrolannya. Bener. Rame ya. Oke. Gimana kira-kira? Belum bisa tersambung? Sepertinya. Oke, sepertinya belum bisa juga nih. Jadi pemenang pertama belum bisa join. Pemenang kedua juga belum bisa join live kita hari ini. Tapi nggak apa-apa, karena kamu tetap berhasil mendapatkan hadiahnya. Oke, kita pilihin nih, aku mau tanya ke Mbak Anita. Kira-kira apa nih Mbak hadiah yang cocok? Kalau Mbak Anita tadi bilang food chopper, gimana Mbak Anita? Tetaplah food chopper pokoknya. Tetap lah ya. Iya, benar-benar. Selamat, congratulations, kamu berhak mendapatkan 1 unit food chopper. Oke, ini yang terakhir, siap-siap ya Ibu dan Ayah. Kita akan lanjut ke pengumuman ketiga. Mungkin kita bisa bilang start sama-sama aja kali ya Mbak Anita dan juga Mbak Maya. Aku hitung sampai 3, nanti Mbak Maya sama Mbak Anita bilang start rame-rame gitu kali ya. Oke, 1, 2, 3. Start. Start, yes, kita putar. Ini berarti yang terakhir tinggal dapat 1 unit rice cooker low carbo. Jadi kita tinggal tunggu aja nih siapa yang beruntung. Oke, Hadiah sudah keluar nih namanya. Tinggal 1 hadiah, tapi ini juga tetap menarik nih, favoritnya Mbak Maya soalnya. Oke, selamat kepada Dinita Sari, kamu berhak mendapatkan hadiah 1 unit rice cooker low carbo. Yeay. Yeay, Selamat kepada seluruh pemenang arisannya Kumparan Mam. Untuk proses hadiah, jangan lupa kirimkan data diri kamu ke DM Instagramnya Kumparan Mam. Terima kasih. Sampai live hari ini seru banget bareng Mbak Maya dan juga Mbak Anita. Iya. Sampai-sampai nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara Mbak Maya dan juga Mbak Anita. Ya, Tapi, cepet banget. Oke, hai Mbak Anita, halo. Halo. Mohon maaf ini ada kesalahan teknis biasa kalau virtual ya. Iya. Kendalanya tuh kendala teknis ya. Kita sudah terhubung lagi nih sama Mbak Anita dan juga Mbak Maya. Senang sekali. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, Nah, kita jadi tukeran di tempat nih, Mbak. penghujung live Iya. kali ini nih Pak. Tadi kita lagi Padahal- heboh padahal Kamaya ya. Iya Lagi benar. heboh. Kok cepet banget gitu. Iya. Tiba-tiba Tiba-tiba selesai. aku ngomong sendiri. Yes. Bener. Oke, senang sekali sudah ada Mbak Anita, Mbak Maya kembali bergabung. Ini aku mau ingetin nih sekali lagi nih sebelum aku mengakhiri live kita hari ini, aku mau ingetin lagi kepada ibu dan ayah yang pengen tahu lebih lanjut terkait kira-kira berapa sih dana yang harus dikumpulkan terutama untuk pendidikan tinggi. Bisa langsung aja cek ke bit.ly/kalkulator pru cerah. Nah ini jangan sampai salah tulis, jadi penulisan huruf K, Pru dan C-nya itu harus besar semua. Sekali lagi kalian bisa langsung aja cek ke bit.ly/kalkulator pru cerah. Linknya juga sudah dipin di kolom komentar Instagram kita. Selain itu, ibu dan ayah juga harus tahu nih, kalau salah satu cara untuk mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini adalah dengan asuransi jiwa syariah Pru Cerah. Asuransi jiwa syariah Pru Cerah ini punya manfaat dana pendidikan. Selain itu, asuransi ini juga punya benefit atau manfaat yang diberikan sekaligus dan bisa digunakan untuk biaya masuk dan juga dana yang akan ditransfer bulanan. Dan amit-amit nih, kalau misalnya ayah dan ibu terkena resiko jiwa, dana pendidikan tersebut juga tidak akan terganggu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung aja cek ke bit.ly/prucerah atau hubungi tenaga pemasar
prudensial. Oke, terima kasih banyak Mbak Maya dan juga Mbak Anita atas sharing-sharingnya hari ini. Makasih, seru Terima kasih banget sih. juga. Seru banget. Ya. Aku Seru mendapatkan banget. banyak informasi yang ini bermanfaat banget sebagai orang tua. Aku juga nggak sabar pengen cepet-cepet cobain kalkulatornya mau ngitung berapa Kalkulator yang itu penting banget ya Mbak Maya ya. Untuk makin 10 pusing tapi 10 di tahun tahun nih lagi. berapa yang harus kita siapkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Maya dan juga Mbak Anita. Sampai ketemu lagi di acara-acara kumparan selanjutnya. Bye. Bye, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Terima kasih. Oke, seru sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk semua ibu dan ayah yang sudah menyaksikan Instagram Live kita hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Kelas Cerdas episode selanjutnya. Saya Ifnina Novitasari dan segenap kru yang bertugas hari ini izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap semangat. Tentunya dengan semangatnya Kumparan Mom, semangat ibu pasti bisa. Sampai jumpa. Bye.